Hai Beb, Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Beb ya. Kali ini aku bisa bertemu dengan kalian lagi dalam keadaan sehat. Semoga kalian semua juga dalam keadaan sehat ya Beb. Karena kali ini aku ingin ngajak nobar lagi sama kalian Beb. Nonton bareng film yang berjudul Will Beb. Yang kemarin saya udah ngajak nonton kalian film trilogi yang berjudul A ya, part satunya ya Beb ya. Bagi kalian yang belum menonton part satunya bisa ditonton ya, ini videonya Beb. Karena film trilogi itu ada hubungannya gitu Beb. Jadi kalau bisa diusahakan nonton semuanya ya Beb ya. Dari part 1 yang berjudul I dan kali ini yang berjudul Will. Untuk itu nggak perlu berlama-lama lagi. Ayo kita nonton bareng film yang berjudul Will. Check it out. Film ini adalah film trilogi yang berjudul Will Beb. Dalam film ini, aktor Morgan Oey memerankan tokoh utama yang bernama Andra. Di awal film ini, tampak Andra dan beberapa temannya mengendarai sepeda. Adegan tersebut menunjukkan bahwa sang karakter utama ini hobi bersepeda. Sesampainya di rumah, di depan pintu gerbang rumahnya tak ada yang membukakan pintu. Tampak seorang wanita yang sedang berolahraga di lantai atas yang tak menghiraukan kehadiran Andra tersebut. Andra pun terpaksa membuka gerbang pintu itu sendiri. Masuk ke dalam rumah, tampak sepi, terlihat rumah berantakan, dan bahkan ada makanan yang hampir busuk di meja. Seorang wanita yang sedang berolahraga di lantai atas tadi itu adalah istri dari Andra yang bernama Vina, yang diperankan oleh Anggika Bosterly. Di scenes ini menunjukkan kalau hubungan rumah tangga mereka sedang ada masalah, terlihat dari sikap Vina yang dingin terhadap Andra. Nah, di scene selanjutnya, Andra lagi berada di ruang kerja tuh, dan mendapatkan video call dari teman goesnya yang bernama Dani. Sang teman menanyakan perihal rumah tangga Andra, dan Andra pun mengatakan kalau istrinya masih tidak memperdulikannya. Dani sebagai teman bukannya mendinginkan suasana, malah jadi kompor. Di scene selanjutnya masih terlihat sang istri tidak mau mengurus keperluan Andra, termasuk baju kotornya. Di adegan berikutnya di ruang kerja, Andra sedang mulai tuh meeting dengan bosnya, membahas pekerjaan dong pastinya. Di film ini Andra bekerja sebagai programmer IT di sebuah perusahaan gitu Beb. Berhubung lagi corona, jadi Andra WFH atau work from home, kerja di rumah. Karena film ini dibuat di masa pandemi ini. Di meetingnya itu terlihat Andra lagi kecewa sama atasannya, Beb. Karena dia merasa tidak dihargai akan kinerjanya itu. Udah deh, diluapin semua kemarahannya. Tadi kepala udah panas ngelihat sikap istri kepadanya, ditambah atasannya yang bawaannya ngajak berantem mulu. Biasalah ya, atasan sama bawahan kadang sering ngajak perang. Di sela-sela meetingnya, Andra masih terus tuh memperhatikan gerak-gerik istrinya lewat jendela ruang kerjanya itu, Babs. Andra akhirnya gak tahan dengan sudutan dari atasannya, seolah menyudutkan pekerjaannya. Akhirnya Anda memutuskan untuk resign dari pekerjaannya tersebut, Beb. Lanjut nih ya, cerita masih di rumah Andra dan Vina. Andra terlihat marah besar tuh. Kayak sudah jadi bom waktu gitu ya, Bebs. Akhirnya meledak juga. Andra merasa tidak dihargai di sini sebagai suami. Bajunya tidak dicuci sama istrinya. Bajunya Vina aja yang di laundry, sedangkan bajunya dibiarkan begitu saja di tempat pakaian kotor. Jengkel lah ya pastinya jadi Andra. Bertengkar hebat deh tuh jadinya. Sebenarnya bukan masalah baju, itu karena sudah jadi bom waktu saja. Masalah utamanya itu sebenarnya mereka berdua kehilangan anak satu-satunya. Si Vina merasa tidak bisa gitu lihat wajah suaminya yang mirip banget sama anaknya yang sudah meninggal itu. Lah, gimana coba ya?
orang Andra ayahnya, ya jelas mirip kan ya wajahnya. Kalau mirip tetangganya itu yang harusnya jadi masalah, ya kan Babs? Hehehe. Si Vina pun berusaha mencegah Andra untuk pergi, menangis, dan si Andra pun gak peduli kalau Vina menangis. Orang di kepala Andra udah gak karu-karuan. Dia udah merasa banyak sekali beban pikirannya. Selain masalah rumah tangganya, Andra juga tadi sedang mengalami masalah dalam pekerjaannya, Babs. Bahkan tadi Andra pun sampai memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Itu membuat Andra semakin tambah stres. Akhirnya Andra memutuskan untuk pergi dari rumahnya, Babs, dan meninggalkan istrinya yang menangis bersimpu di hadapan adik iparnya. Andra ingin menghilangkan stres dengan hobinya, Babs, yaitu bersepeda. Kali ini Andra bersepeda sendiri di hutan. Andra berteriak sambil melampiaskan emosinya di tengah hutan. Kembali menggoyang sepedanya dengan kencang di tengah hutan di medan yang cukup berbahaya. Di tengah-tengah bersepeda, Andra teringat akan semua kenangan masa lalunya bersama anaknya yang telah meninggal. Dan juga pastinya mengingat masalah rumah tangga yang membuat Andra gagal fokus. Hingga membuatnya terjatuh dan membuat Andra tak sadarkan diri. Ketika Andra terbangun dari pingsannya, dia merasa sangat haus dan mencoba mencari minum. Andra mencoba melihat HP-nya dan ternyata tidak ada sinyal di area tersebut. Andra terus berusaha menggerakkan badannya, namun tetap tidak bisa bergerak karena memang patah dari sekujur tubuh badan Andra tersebut. Andra masih merasa haus dan lapar. Andra terus mencoba mencari-cari daun yang ada airnya untuk sedikit mengisi mulutnya yang kekeringan, Beb. Untuk mengisi kegelisahan, Andra mencoba untuk membuat video di handphonenya yang menginformasikan tentang keadaannya. Dari video tersebut, Andra berusaha mengirimkan video-video itu kepada teman-temannya. Namun tidak kirim karena tidak ada sinyal, Beb. Di waktu yang bersamaan juga, Vina, istrinya waktu itu juga diculik, Beb. Si Andra berusaha untuk bertahan hidup dengan cara memakan dedaunan yang ada di dekatnya, Babs. Setidaknya adalah ya makanan yang masuk di dalam tubuhnya, meskipun itu hanya sebuah daun. Andra terus mencoba memakan daun-daun yang sekiranya tidak beracun yang bisa untuk dia makan. Dan si Andra masih terus mencoba membuat video. Tubuh Andra yang semakin melemah, Andra pun mulai berhalusinasi. Seolah Andra mampu menggerakkan tubuhnya dan menyusuri aliran sungai. Di halusinasi Andra tersebut, Andra seolah mampu dan bisa bergerak, berdiri, bahkan berjalan. Andra melihat ada aliran sungai yang deras di hadapannya. Andra mulai dengan senang menghampiri dan minum air tersebut, mencuci muka, membersihkan badannya.
Andra pun juga seolah melihat salah satu teman goesnya. Dengan senang, Andra merasa telah selamat dari tragedi tersebut. Andra pun mulai terbangun dari mimpi atau halusinasinya itu. Ternyata dia masih tetap dalam keadaan yang lemah dan berada di tengah-tengah hutan sendirian, Babs. Andra kembali berhalusinasi, seolah bertemu dan berbicara dengan ayah mertuanya yang tak lain adalah ayah dari istrinya Vina yang telah meninggal. Ayah mertua Andra menceritakan tentang kronologis kecelakaan yang menimpa dirinya dan cucunya yang tak lain adalah anak dari Andra dan juga Vina. Waktu itu, mobil listrik yang telah dimodifikasi Andra sangat bagus, namun ayah mertua Andra belum mampu menguasai mobil tersebut, dan akhirnya kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Lagi-lagi Andra berhalusinasi. Kini Andra seolah bertemu dengan yang telah meninggal. Si anak tersebut mengajaknya bicara. Si anak mengatakan kepada Andra bahwa apa yang telah menimpa dirinya sudah menjadi takdir dan bukan salah siapapun. Sang anak pun juga memberi semangat kepada ayahnya untuk tetap berjuang dan bertahan hidup. Si anak inilah yang akhirnya memberi Andra semangat untuk memperjuangkan hidupnya kembali. Andra seperti mendapatkan kekuatan untuk bergerak dan menuju aliran sungai. Andra mencoba menggulingkan badannya untuk segera menuju ke aliran sungai tersebut. HP pun terlempar dan justru akhirnya mendapatkan sinyal. Dan semua video-videonya berhasil terkirim kepada teman-temannya. Dan akhirnya Andra berhasil dievakuasi dan berhasil diselamatkan, Beb. Sesampainya di rumah, Andra dalam kondisi yang mulai membaik. Andra terjaga dan melihat Vina, istrinya yang telah berhasil lolos dari penculikan menghampirinya, Beb. Mereka pun saling berpelukan dan akhirnya berdamai. Terima kasih ya Beb ya, sudah mau nonton bareng sama aku film yang berjudul Will ini. Bagaimana menurut kalian film Will ini, Beb? Bisa ditulis di kolom komen ya Beb ya. Untuk itu saya juga minta dukungannya untuk subscribe, like dan juga komen serta share sebanyak-banyaknya ya Beb ya. Karena aku ingin sekali terus ngajak nobar bareng sama kalian Beb. Terima kasih. Assalamualaikum.